Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode angkuh versus rendah hati. Umat yang terkasih, ketika kita berjumpa dengan seseorang yang sangat angkuh, yang menerapkan standar yang lebih tinggi dibanding orang lain, tentu hal yang sangat menjengkelkan. Ya, seluruh pikirannya pasti terpusat tentang dirinya sendiri. Segalanya tentang aku, dan aku. Ya, penyebabnya apa sih kok seseorang itu bisa angkuh? Tentunya ada beragam ya. Misalnya, ketika seseorang berhasil melakukan pencapaian tertentu, kemudian dia punya pengalaman hidup yang lebih dibandingkan orang lain, tentu akan membuatnya menjadi bangga. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika kebanggaan diri itu berubah menjadi haus pujian dari orang lain. Atau di sisi lain juga ada juga orang-orang yang merasa sok tahu segalanya, tetapi ilmunya belum seberapa. Dia melakukan hal itu lagi-lagi hanya untuk disegani oleh orang lain. Dan masih banyak lagi penyebab seseorang itu bisa angkuh. Amsal pasal 29 ayat 23 berkata demikian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Umat yang terkasih, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang angkuh adalah orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Bahkan karena dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dia juga akan mudah menjadi marah. Dia punya pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, bahkan berkoar-koar tentang dirinya sendiri. Ketika orang lain hendak meminta bantuan darinya, tentu orang lain akan sungkan, malu, atau bisa jadi lebih baik tidak usah meminta pertolongan kepada orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, Allah sangat membenci orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang congkak. Sebab orang-orang demikian ini justru merasa dirinya layak, merasa dirinya sempurna di hadapan Allah dan manusia. Tetapi lain halnya dengan orang yang rendah hati. Mereka tidak mencari kehormatan, tetapi justru mendapatkan kehormatan itu. Rendah hati itu bukan hanya bicara soal penampilan atau hal-hal yang terlihat secara fisik. Misalnya, kita melihat seseorang rendah hati dari cara dia berpakaian atau cara dia bertutur kata, tetapi sebenarnya rendah hati itu tidak dibuat-buat, sungguh-sungguh lahir dari hati yang terdalam. Dan orang yang rendah hati justru dapat mengendalikan dirinya dengan bijaksana. Dia sadar bahwa dirinya ini masih banyak butuh bimbingan. Sehingga ketika dia bersalah, ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Dia peka, dia sadar, dia menyesali kesalahannya, menyesali dosa-dosanya, dan terus memohon kasih karunia Allah hadir di dalam hidupnya. Dan orang yang rendah hati juga akan belajar menyatakan kesediaannya melayani Allah. Hal ini akan membuatnya terhindar dari ambisi diri yang berlebihan, egosentris, dan keangkuhan hidup. Dan inilah yang diperkenan oleh Allah, yang mana pada akhirnya kerendahan hati dapat menghasilkan kesalehan hidup, kemudian rasa cukup atas semua pemberian Tuhan, dan aman dalam naungan kasih Tuhan. Jadi umat yang terkasih, mau pilih yang mana nih? Mau hidup yang angkuh atau rendah hati? Kalau kita masih mengedepankan keangkuhan, maka kita mencuri kemuliaan Allah, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan dan komunitas. Sebaliknya, kalau kita memutuskan untuk hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan beroleh kasih karunia Allah. Sama seperti teladan Yesus yang menghamba dan taat untuk
tujuan mulia bagi Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.